Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Patuen GKJW Jemaat Singosari pada sore petang hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur meskipun masih dalam suasana atau kondisi pandemi saat ini, kita masih bisa bersekutu bersama walaupun lewat live streaming YouTube. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri dan bersama kita akan menerima panggilan ibadah. Ibadah Patuen kami saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 144. Kita akan pujikan baitnya yang pertama dan yang ketiga, Yen Nunggil lan Gusti. Gusti Rintan dalu manangkung tentrem arahayu kula ngantos Gusti siang klayan ratri kanthi pitados Gusti berkahi. Yen nunggilan Gusti siang ratri pirat najis kula suci kula ngantos Gusti siang layan ratri kanthi pitados Gusti berkahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama di dalam ibadah Patuen kami. Tuntunlah peribadahan kami ya Allah dari awal hingga akhirnya, sehingga kami beroleh sukacita yang hanya daripada-Mu saja. Kalau sebentar kami juga akan belajar akan firman-Mu ya Allah, urapilah kami, berkati buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti atas setiap firman-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau berikan kekuatan dan hikmat-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-35. Injil Yohanes pasal 6
ayat 25 sampai dengan 35 yang akan saya bacakan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda-tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian kesaksian Alkitab. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia tentunya setiap orang yang mau mendengar setiap firman Tuhan, terlebih melakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 195. Kita akan pujikan baitnya yang pertama saja. "Kulo datan badhe nrima." Kulo datan badhe nrimo, datan badhe rilo, pepadang saking Yehuwa, pinampih prajamu, lan kadesat deng Allah, pikekah kawula, sindra datang bangsa kang ambedak sio. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan saat ini kami beri judul Membangun Hidup Baru dengan Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perikop kita saat ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Ia menyatakan bahwa akulah roti hidup. Apakah artinya roti hidup? Kalau kita mau mengupas pernyataan tentang roti hidup, tentu seperti ini. Roti di zaman itu, pada saat itu adalah bahan makanan
yang tentu diperlukan untuk mempertahankan hidup. Tanpa roti, maka hidup ini tidak akan berlanjut. Itu artinya roti pada waktu itu. Lalu apakah hidup? Hidup yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah jauh lebih dalam ketimbang hanya hidup secara jasmaniah saja. Tetapi hidup di sini juga termasuk secara rohaniah. Artinya hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam hubungan baru dengan Allah. Dan hubungan baru dengan Allah haruslah senantiasa nampak dalam cara hidup orang percaya. Mungkin saat ini kita bisa mengatakan bahwa kita mengenal Allah. Dan kalau kita mengatakan hal itu, minimal ada 3 hal yang kita mengerti dari kita mengenal Allah. Yang pertama, kalau kita tahu Allah, berarti kita tahu bahwa Allah itu kasih. Oleh karena itu, di dalam hidup kita pun harus ada kasih serta pelayanan terhadap orang lain, sesuai dengan kasih dan pelayanan Allah. Demikian juga, di dalam hidup kita harus ada pengampunan terhadap orang lain, seperti Allah yang senantiasa mengampuni kita. Yang kedua, jika kita mengenal Allah, tentu kita tahu bahwa Allah itu suci. Artinya, hendaknya kita juga harus berusaha menjaga kesucian kita, kebersihan lahir dan batin kita. Yang ketiga, jika kita mengenal Allah, tentu kita tahu bahwa Allah itu bijaksana. Maka di dalam hidup kita juga hendaknya ada penyerahan diri, serta kepercayaan yang sepenuhnya sesuai dengan kebijaksanaan dan kehendak Allah. Minimal 3 hal itu yang menunjukkan bahwa kita mengenal Allah dan kita memiliki hubungan baru dengan Allah. Hubungan baru yang seperti itu hanya dimungkinkan oleh Tuhan Yesus. Artinya tanpa Tuhan Yesus mungkin kita ini memang ada, tetapi sebenarnya tidak hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita memiliki pemahaman yang keliru, yang salah seperti pikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka terjebak pada pemahamannya sendiri. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus berkata-kata seperti Mesias, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Mengapa? Karena pada waktu itu pikiran-pikiran orang Yahudi masih berkisar pada soal Tuhan Yesus memberi makan orang banyak. Dan tentu saja mereka mengingat akan peristiwa di padang gurun ketika Musa memberikan roti. Mana selalu mereka anggap sebagai roti Allah, dan ada kepercayaan yang kuat di kalangan para rabi bahwa kalau Mesias datang, Ia juga akan memberikan mana yang sama. Tetapi pada perikop kita saat ini di ayat 27, 32, dan 33, Tuhan Yesus telah menjawabnya. Dan itu mengandung arti bahwa Tuhan Yesus mengingatkan mereka
bahwa yang memberi mana pada zaman dahulu bukanlah Musa, melainkan Allah sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa mana tersebut sebenarnya bukan roti Allah, mana itu hanyalah simbol roti Allah saja. Roti Allah yang benar dan yang sebenarnya adalah di dalam Yesus yang telah turun dari surga dan yang bukan saja mengenyangkan kelaparan jasmania, tetapi juga memberikan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sering di dalam kehidupan kita terjebak oleh pemahaman-pemahaman kita sendiri. Apalagi di masa-masa seperti saat ini. Begitu banyak harapan kita atau doa-doa kita yang mungkin sepertinya belum terjawab oleh Allah. Tetapi mungkin sebenarnya Tuhan telah menjawab. Tapi karena jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita sebagai manusia, maka kita terjebak pada pemahaman bahwa Allah belum menjawab harapan kita atau doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pokok hidup Kristiani adalah hubungan yang baru dengan Allah. Dan hubungan baru itu dimulai oleh Allah sendiri. Dan dimungkinkan oleh Yesus. Hubungan baru itu nampak dalam pelayanan, kesucian diri, dan kepercayaan kepada Allah, yang semuanya itu adalah merupakan pencerminan dan hakikat Allah sendiri. Allah bekerja di dalam hati kita untuk menyingkirkan segala pemberontakan dan kesombongan kita, yang mungkin akan menghalangi kita untuk menyerahkan diri secara penuh kepada Allah. Bahkan kita tidak akan pernah mencari Dia, kalau saja Tuhan tidak terlebih dahulu menemukan dan memilih kita. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kita untuk senantiasa bertumbuh dan membangun hubungan baru bersama Dia. Mari kita berpelayanan, mari kita jaga kesucian diri, mari kita berlakukan kasih kepada siapapun, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami menyadari bahwa seringkali Tuhan, kami jauh dari harapan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan mulai saat ini, kami boleh membangun hubungan yang baru denganmu, dan Engkau yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan. Jauhkanlah kami dari pemahaman pribadi kami sebagai manusia, dan biarlah tangan kuasa-Mu selalu menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sebagai dasar dalam kita mempersembahkan, saya ambil dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bersamaan kita mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi 161, kita pujikan baiknya yang pertama dan yang keempat, Jiwa Rogo Kawulo.
waraga kawula kunjuk ring Sang Pamarga, mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Pondolan kasugihan wekta saketan gesang sawetanyo dadya pisungsung nyoto, dadya pisungsung nyoto. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang telah berfirman kepada kami. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan setiap kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Singosari. Biarlah Tuhan, Engkau mau campur tangan dalam persekutuan kami. Kami serahkan setiap program yang telah tersusun Tuhan. Kami mau serahkan setiap rencana, biarlah Engkau sendiri yang mendahului, sehingga kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Rudi Sewoyo yang Engkau telah pilih untuk membimbing kami. Bila Engkau berikan berkat-Mu, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan senantiasa membimbing kami dengan kesungguhan dan sukacita. Berkati keluarganya, sehingga boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk penatua diaken, mampukan kami Tuhan untuk boleh senantiasa bersinergi, sehingga kami boleh melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Jadikanlah kami Tuhan, pelayan-pelayan yang setia, terlebih melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih dalam bangku sekolah, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Engkau berkati anak-anak-Mu, berkati kesehatan, kekuatan, kemampuan, walaupun masih mengikuti dengan cara daring. Biarlah Engkau sendiri yang berikan roh ketekunan dalam belajar, sehingga boleh menata masa depannya dengan melalui setiap jenjang pendidikan yang boleh dia alami. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, anak-anak-Mu memperoleh keberhasilan yang hanya daripada-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk para orang tua kami, orang yang masuk dalam usia di Yuswa. Engkau berkati Tuhan, biarlah di dalam masa kelemahan fisik tidak semakin undur dalam mengikut Engkau, tapi boleh senantiasa membangun hubungan yang baru, lebih baik dan lebih baik kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan, ya Allah, Engkau mengetahui kemampuan saudara-saudara kami. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka satu persatu. Dan pada saatnya Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih menantikan pasangan hidup. Ya Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan satu yang sepadan, sehingga saudara-saudara kami yang menantikan pasangan hidup
akan mendapatkan pasangan hidup yang sepadan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk warga jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, yang kami ketahui Ibu Pujiono, Ibu Bagio, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui mereka, keberadaan mereka. Biarlah Engkau berikan kekuatan, baik melalui penanganan medis, perawatan dari sanak saudara ataupun anggota keluarga, terlebih melalui obat-obatan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat untuk kekuatan, sehingga pada saatnya boleh pulih kesehatannya. Terkhusus saat ini ya Allah, kami berdoa untuk keluarga Bapak Bangun yang hari Senin yang lalu boleh berduka karena ditinggalkan oleh orang yang terkasih, Ibu Dandi. Biarlah Engkau sendiri yang melawat Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan akan keluarga ini, sehingga tidak akan bersedih berlarut-larut, tapi biarlah boleh menyandarkan setiap kehidupannya hanya ke dalam kuasa pengasihan-Mu, sehingga boleh bangkit dan boleh melakukan setiap kehidupan hanya bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Di masa-masa pandemi ini begitu banyak persoalan yang ada. Tapi biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati setiap pemimpin kami dari tingkat yang paling atas hingga yang paling bawah. Engkau berikan roh hikmat-Mu sehingga setiap apa yang diputuskan hanya berorientasi untuk kesejahteraan kami para rakyatnya. Kami serahkan Tuhan para aparat keamanan yang menjaga stabilitasan keamanan negara kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan memampukan memberi kekuatan berkat-Mu, sehingga boleh dengan sungguh-sungguh boleh menjaga keamanan di negara kami. Bapa di dalam surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami bawa dengan ungkapan syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau berkenan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadi sarana untuk pelayanan gereja Tuhan, terlebih di Singosari ini. Kami serahkan setiap tangan yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, ya Allah. Engkau berikan roh hikmat-Mu, sehingga setiap apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kalau sebentar juga kami akan akhiri persekutuan kami Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami, waktu kami, hanya ke dalam kuasa pengasihan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah Patuen kita saat ini. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 346A. Akan kita pujikan baitnya yang pertama saja, Ndedonga lan Makarya. Ndedonga lan makarya kanthi terus sing driya babarken sing Gusti wing sagung sesami murid tentrem raharjo sumampa sadonya asmanyo kang mamulya pinuji slaminyo. Mari kita mohon berkat kepada Allah.
kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita melalui penyertaan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilakan duduk. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah Patuen kita saat ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dan kita tetap menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati.